Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Jumiati dari kelas 11 Desa Boga 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir laporan praktik kerja lapangan saya. Di sini sudah ada cover. Yang pertama ada laporan praktik kerja lapangan atau PKL. Hasil praktik kerja lapangan, proses pembuatan saltfish fried rice di Golden View Hotel Batam. Ini merupakan judul dari laporan saya. Disusun sebagai salah satu syarat penilaian akhir PKL tahun pelajaran 2020-2021. Baik, masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di 1.1 ada latar belakang laporan, 1.2 ada tujuan pembuatan laporan, dan 1.3 ada waktu dan tempat. Masuk ke 1.1 yaitu latar belakang laporan. Kepulauan Riau merupakan kawasan kepulauan di Pulau Sumatera. Kawasan ini memiliki potensi wisata, terutama wisata kepulauan. Gugusan kepulauan dalam hal ini, Pulau Batam dan gugusan pulau sekitarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk dijadikan kawasan destinasi. Di antaranya wisata alam atau bahari, wisata religi, wisata belanja, wisata kuliner, wisata mice, dan wisata lainnya. Banyak gugusan pulau kecil yang terdapat di sekitar Pulau Batam yang hanya beberapa saja memiliki daya tarik wisata. Sejarah Golden View Hotel Batam. Pertama, dibuka pada tanggal 30 Desember 2006, berdiri di atas tanah seluas 26.806 meter persegi hektar. Tinggi gedung ini 18.272,75 meter persegi dengan bangunan sebanyak 215 kamar tidur. Kemudian masuk ke 1.2 ada tujuan pembuatan laporan. Tujuan saya membuat laporan yaitu 1. Dapat melatih siswa-siswi untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Yang kedua, dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi Prakrin sesuai bidang masing-masing. Yang ketiga, dapat menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan dunia usaha ataupun dunia industri. Yang ketiga, ada waktu dan tempat PKL. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan PKL sebagai berikut. 1. Waktu. Waktu praktek kerja industri atau Prakrin di industri mulai dari tanggal 1 April 2021 sampai 14 Juni 2021. Pelaksanaan praktek kerja industri di Golden View Hotel Batam ialah early morning shift, yaitu pukul 6 pagi sampai jam 2 siang. Morning shift pukul 7 pagi sampai 3 siang. Afternoon shift pukul 2 siang sampai jam 11 malam. Night shift pukul 11 malam sampai jam 7 pagi. Tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan praktek kerja industri adalah Golden View Hotel yang beralamat di Jalan Bengkong Laut, Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau 29433. Sekarang masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori. Di sini ada 2.1 yaitu pengertian saltfish fried rice. Saltfish fried rice atau nasi goreng ikan asin adalah salah satu varian nasi goreng yang cukup terkenal di Indonesia karena cita rasa asin yang semakin nikmat. Rasa asin tersebut berasal dari bahan lauk utamanya yaitu ikan asin. Titik 2 ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada dinner plate. Dinner plate adalah jenis piring yang paling sering dipakai. Piring ini digunakan untuk menyajikan menu utama. Yang kedua ada frying pan, digunakan untuk menggoreng, menumis ataupun membuat sesuatu dalam porsi besar. Yang ketiga ada steel spatula untuk menggoreng, menumis ataupun membolak-balikan makanan. Yang keempat ada stainless bowl, digunakan untuk meletakkan bahan atau makanan. Yang kelima ada bowl, digunakan untuk meletakkan bahan dan makanan. Yang keenam ada knife, digunakan oleh para chef untuk memotong berbagai jenis bahan makanan. Yang ketujuh working table, meja kerja, terbuat dari stainless steel agar tidak berkarat. Yang kedelapan stove, kompor untuk memasak. Yang kesembilan ada cutting board sebagai alas untuk memotong. Masuk ke bab 3 yaitu kesimpulan dan saran.
Gugusan kepulauan dalam hal ini Pulau Batam dan gugusan ke pulau sekitarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk dijadikan kawasan destinasi wisata terpadu, di antaranya wisata alam atau bahari, wisata religi, wisata belanja, wisata agro, wisata niche, wisata kuliner, wisata olahraga, dan wisata sejarah. Saltfish fried rice atau nasi goreng ikan asin adalah salah satu varian nasi goreng yang cukup terkenal di Indonesia karena cita rasa asinnya yang semakin nikmat. Rasa asin tersebut berasal dari lauk pauk utamanya, yaitu ikan asin. Baik, yang kedua ada saran. Bagi sekolah, sebaiknya siswa atau siswi yang akan diterjunkan ke perusahaan untuk mengikuti prakerin dibekali terlebih dahulu mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dalam perusahaan, sehingga siswa atau siswi merasa siap baik secara mental maupun fisiknya. Yang kedua, diharapkan agar kerjasama antara sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang kepada siswa-siswi untuk praktik kerja industri atau prakerin. Lalu yang terakhir ada lampiran. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga laporan prakerin ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Dan saya berharap bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk ke 2.3, yaitu cara pembuatan saltfish fried rice. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, potong bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kemudian potong wortel dan daun bawang, lalu panaskan minyak kelapa sawit. Jika sudah panas, tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai. Masukkan nasi putih lalu hancurkan. Masukkan minyak ikan, masukkan juga minyak wijen, masukkan saltfish, aduk rata. Masukkan garam, gula, dan chicken powder secukupnya, lalu aduk lagi hingga rata. Kemudian masukkan wortel, tauge, dan daun bawang sebagai pelengkap. Lalu kemudian aduk lagi hingga rata. Kemudian terakhir kita tes rasa. Jika sudah pas, saltfish fried rice siap dihidangkan. 10 ada sop ladle digunakan untuk sup, rebusan, atau makanan lainnya. Meskipun desain bervariasi, ladle khas memiliki pegangan panjang dan mangkuk yang dalam. Lanjut masuk ke bahan. Yang pertama ada minyak wijen. Minyak wijen dapat membuat aroma masakan jadi lebih intens. Yang kedua ada salt. Salt atau garam digunakan untuk membangkitkan rasa lezat pada bahan-bahan lain yang digunakan. Yang ketiga ada chicken powder untuk menyempurnakan kelezatan masakan sehari-hari. Yang keempat ada carrot atau wortel. Ini untuk bahan tambahan. Yang kelima ada sugar atau gula sebagai pemanis alami makanan. Yang keenam ada minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk menggoreng karena struktur minyaknya yang memiliki rangkap sehingga minyaknya termasuk lemak tak jenuh yang sifatnya stabil. Yang ketujuh ada daun bawang sebagai pelengkap makanan atau masakan. Yang ke-8 ada tauge. Yang ke-8 ada tauge, adalah salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Yang ke-9 ada onion atau bawang merah, menjadi semacam penguat rasa bagi makanan. Yang ke-10 ada garlic atau bawang putih, fungsinya pada masakan berguna untuk memperkaya cita rasa bawang putih, dapat dikategorikan sebagai penyedap alami pada masakan. Yang ke-11 ada saltfish, yaitu bahan terpenting yang digunakan dalam saltfish fried rice untuk menguatkan cita rasa asin pada masakan saltfish fried rice. Yang ke-12 ada rice atau nasi. Nasi adalah bahan utama. Yang selanjutnya ada chili atau cabai, penambah cita rasa pedas pada masakan. Yang selanjutnya ada fish oil sebagai penguat rasa lemak pada masakan.